kegiatan komunitas agama pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan, saya juga Kasatya. Pak Kapolres Kasatya baju yang jaket. Ya. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kami laporkan bahwa kegiatan hari ini temanya adalah sebagaimana di atas, temu tokoh lintas agama. Kegiatan ini adalah pertama, kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah bukti nyata dari komitmen bersama untuk terus menjaga kedamaian di Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau adalah rumah kita bersama yang perlu kita jaga dari semua unsur, termasuk para tokoh agama. Yang terhormat, yang mewakili Wali Kota Bau-Bau dalam hal diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Di acara forum lintas beragama ini, lintas tokoh agama ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, jika kita bicara lintas agama, maka kita kembali dulu ke falsafahnya orang Buton, seperti yang kami sampaikan tadi. Karena lintas agama ini erat kaitannya dengan falsafah orang Buton dulu. Seperti yang kami canangkan tadi di Polima itu diketemukanlah salah satunya adalah pemahaman siaka. Dalam kata ini bahwa siapapun orang Buton tidak memandang dia dari mana dia berasal. Harmoni ini gampang-gampang sulit. Di era media yang terbuka saat ini, gampang sekali orang untuk memanfaatkan situasi untuk menentukan harmoni. Peran tokoh agama, peran lintas agama ini menjadi penting. Salah satu potensi tantangan yang harus dihadapi oleh tokoh adalah penyebaran hoaks, isu sara di media sosial. Kita tidak boleh terpancing untuk itu. Kemudian pada kesempatan ini dari kami diberikan judul untuk menyampaikan materi, yaitu sinergi umat beragama dalam merawat keberagaman dan memperkuat kerukunan umat. Tentunya Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua saya bertanya-tanya apa sebenarnya sinergi keamanan dan ketertiban masyarakat itu. Kalau di sini kami jelaskan bahwa sinergi keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah kerjasama antara warga. Jadi itu adalah kerjasama antara warga, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat untuk merawat kerukunan, menjaga konflik, serta menjaga kedamaian hidup bersama dalam perbedaan. Kerukunan tidak terjadi secara instan, melainkan harus dibangun lewat dialog dan pengertian yang terus-menerus, jembatan menghubungkan dua tebing yang terpisah. Kalau kita lihat Indonesia ini, apalagi banyak perbedaan ini, khususnya kami yang umat beragama ini, saya yakin kita ini membangun fondasi ini cukup lama. Jangan sampai kita bongkar lagi ya. 2025 kegiatan kami. Ini Bapak ya. Jadi saya persilakan kepada yang bertanya, sebelum bertanya untuk menyampaikan nama dan berasal dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Nama saya Bapak Labini dari utusan dari Masjid Lurus Sabah Kecamatan Ketompat Kelurahan itu. Ya. Lewat kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang berita yang saya pernah dengar beberapa bulan lalu, mungkin tahun lalu, bahwa di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah kelurahan Katobenge, ada isu waktu itu, tepatnya di depan Hotel Lakamali, ada tanah kosong di situ dibeli oleh komunitas agama Kristen, bahwa di situ akan dibangun gereja. Artinya
saya dalam hal ini bukan sebagai orang yang menolak, namun ada saran, kalau bisa perlu dipikirkan kembali. Dan saya perkenalkan diri saya, nama saya Ibah. Saya berasal dari Batu Sori. Ya. Jadi tadi sudah disinggung juga tentang tempat ibadah yang ada di Batu Sori. Ya. Saya langsung kepada intinya saja, saran dan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah untuk pembangunan rumah ibadah itu memang betul-betul mutlak sesuai dengan SK 2 Menteri itu? Karena saya melihat bahwa di daerah-daerah lain itu sebagai cermin bahwa bangunan-bangunan tempat ibadah itu tidak distandarisasikan dengan SK 2 Menteri tersebut. Ya, karena ada beberapa jemaat atau umat yang memang tempat ibadahnya bisa dibangun tanpa melalui persyaratan yang sudah tertera atau yang ada dalam aturan itu. Dari perwakilan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bau. Kita tahu bersama bahwa di Kelurahan Padi ada satu komunitas agama yang bernama Ahmadiyah. Sebagaimana Pak Ketua FKB dan Ketua MUI pernah sampaikan bahwa rumah ibadah tersebut itu berdiri tidak ada rekomendasi dari kedua ormas ini, kedua lembaga ini. Termasuk saya sudah cross check juga, ternyata juga pemerintah tidak punya izin untuk memberikan ruang mereka untuk mendirikan rumah ibadah. Kemudian yang ingin barangkali saya sampaikan pada kesempatan ini karena FKBNK sebenarnya akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Saya berharap barangkali salah satu yang harus dimasukkan dalam rekomendasi ini agar rumah ibadah yang ada di Kelurahan Padi, khususnya komunitas Ahmadiyah itu barangkali Pak bisa ditinjau kembali tuh keberadaannya. Saya Mangga, Kelurahan Mangga. Ya, Kelurahan Mangga. Jadi menurut apa biar saya langsung saja, tidak membuang waktu sedikit. Pertanyaan saya di sini, kebetulan ada Pak wakil dari Kapolres. Ini berhubungan dengan masalah media sosial. Iya. Kalau kita nonton televisi itu, mohon maaf ini, sepertinya selalu mengajar kenapa membahas mungkin barangkali sedikit lari dari ini, tapi sehubungan dengan besok. Ini penyelesaian ijazah palsu ini tidak selesai. Bukan tugas kita, tapi kenapa sampai hari ini tidak selesai? Sudah tahunan. Pertanyaan pertama. Kedua, mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor. Katakan misalnya tahun ini sekian, setelah tahun depan sudah berbeda lagi apa hambatannya. Ya. Berikut lagi saya minta maaf kepada Pak Kiai. Ini tentang masalah di masyarakat, seperti misalnya pertukaran nilai uang koka. Ini sebenarnya harusnya dari pemerintah ini diseragamkan. Misalnya katakan nilai satu koka itu berapa, karena kami dengar ini katakan misalnya di Lamangga begini, di Kelurahan lain naik lagi. Dari BSK 200.000 yang ditanyakan itu ada isu, ada rencana pembangunan gereja di depan Hotel Atamalia. Itu baru isu ya. Terima kasih Pak. Nanti saya setelah ini saya komunikasikan dengan unit internya kami untuk melakukan penyelidikan terkait dengan rencana pembangunan itu. Tentu untuk hal-hal begini kita dari lintas agama harus selalu bersabar menyelesaikan segala sesuatu yaitu dengan kepala diri, kemudian toleransi musyawarah mufakat.
Kemudian untuk nanti sebentar nanti Pak Kiai akan menambahkan. Kemudian yang pertanyaan keduanya itu Pak Ibas, apakah untuk pembangunan rumah ibadah sesuai SK Menteri? Ini sebenarnya sama Pak Kiai ditanyakan, bisa dengan solusi pembangunan rumah ibadah, bagaimana jalan keluar masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan aman. Jadi mungkin nanti Pak Kiai akan jawab. Kemudian dari Pak Zainal ini juga FKUD dari Kelurahan Badia di Setanggian Ahmadiyah. Jadi nanti tentunya kalau kami dari kepolisian kami tidak ikut ke dalam, hanya kami memastikan caranya ibadah ini berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada tindak pidana di sana. Nanti dari pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah. Pengurus Hadi Kelurahan Lamangga, masalah mesos terutama tadi memang kasus ijazah palsunya juga. Jadi Pak, kasus ijazah ini kalau kita dianggap mesos, Pak Jokowi itu umumnya kan harus setelah lewat pengadilan. Jadi tidak sesederhana itu sebenarnya ditunjukkan saja ijazah itu di depannya siapa saja, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum. Belum tentu ketika ditunjukkan itu akan diterima cuma satu-satunya yang bisa tentu dewan pengadilan. Tapi terlalu jauh kalau kita mengurus di sana, nanti kita monitor saja bagaimana nanti hasilnya dari masalah ini. Kemudian pembayaran pajak motor, nanti saya coba komunikasi apakah tiap tahunnya itu mengalami perubahan atau tidak. Tentu nanti ada regulasinya kalau ada. Dari Pak Kasat juga kayaknya belum ada. Nanti kami tanyakan juga, nanti beliau sampaikan. Biasanya intelnya sampaikan juga kalau ada. Ya. Jadi itu belum ada, karena belum ada. Tapi terima kasih. Ini namanya adalah antisipasi. Saya kira penting kalau ada informasi seperti itu disampaikan, agar supaya kita bisa cepat mengambil dia punya mitigasi sebelum nanti dia menyala. Ya, apalagi kalau sudah masuk di medsos, itu sudah setengah mati untuk diobati kalau sudah masuk di medsos. Kemudian yang kedua, jadi tinggal menunggu ya informasi, kami juga tetap menggali informasi. Yang kedua, yang dari Pak Tisori tadi, ya, apakah pembangunan rumah ibadah itu mutlak dengan PBM tadi? Kami sampaikan itulah yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk sinergi dan kerukunan. Pertanyaannya, karena di tempat lain tidak ada ada yang dibangun tanpa PBM. Saya tidak tahu di Kota Bogor atau bukan ini. Mana Pak? Artinya begini, kita melihat cermin bahwa kita bukan hanya di bawah, saya di supaya kita mentaati dan ada, ya, karena kalau tidak ada yang atur nanti ini tidak ada wasitnya, ini mau-maunya sendiri-sendiri. Adapun ketika tidak terpenuhi unsur 90-60 tadi, ada solusi yang lain. Apa solusi yang lain? Karena ini menyangkut masalah rumah ibadah, hak ibadah itu dijamin oleh negara dan undang-undang, maka kemudian dihadirkanlah pemerintah untuk menyiapkan